Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa maupun rekan-rekan, sahabat, dan semuanya yang ada di rumah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sadayanya akan memberikan sebuah wawancara ataupun informasi mengenai proses pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Sadananya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga saya sudah kehadiran beliau, Bapak Amar SPD MPD selaku Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sadananya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Bapak pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dengan Bapak, saya ingin mewawancari Bapak mengenai bagaimana sih kesiapan dari SMP Negeri Sadananya dalam proses tahapan pembelajaran tatap muka ini Pak. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih Pak langkah Bapak selaku kepala di SMP Negeri 1 Sadananya ini dalam hal mempersiapkan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka. Nah, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Kami pihak sekolah untuk menyiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dalam masa COVID-19 ini. Langkah yang pertama melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi tentang bagaimana syarat-syarat yang harus ditempuh oleh lembaga pendidikan, oleh tenaga pendidik, oleh tenaga kependidikan, oleh peserta didik, komite sekolah dan orang tua siswa, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan. Sosialisasi ini dilaksanakan pertama kepada tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian kepada komite sekolah, kemudian ke orang tua siswa, yang pada akhirnya kami pihak sekolah menyampaikan surat permohonan izin. Yang pertama surat izin dari komite sekolah untuk pelaksanaan tatap muka. Yang kedua surat izin dari orang tua siswa agar peserta didik atau anak-anak mereka diizinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kami jauh sebelumnya sudah menyiapkan beberapa fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung dalam protokol kesehatan untuk tatap muka. Di antaranya kami menyiapkan WC yang representatif untuk anak-anak didik kalau mau ke kamar mandi atau ke WC, ke toilet begitu ya. Yang kedua, tempat cuci tangan. Wastafel kami sediakan satu kelas satu, sehingga anak-anak tidak berkerumun saat mau masuk ke kelas melaksanakan cuci tangan sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh pemerintah bahwa pelaksanaan tatap muka itu harus menjaga protokol kesehatan yaitu 5M. Di antaranya mencuci tangan. Kemudian yang kedua, sekolah juga menyiapkan hand sanitizer di tiap kelas untuk anak-anak didik. Kemudian sekolah juga menyiapkan masker. Apabila ada peserta didik yang lupa dari rumah atau tidak memakai masker, maka sekolah sudah menyiapkan. Di samping itu sekolah juga menyiapkan face shield untuk Bapak dan Ibu guru untuk proses pembelajaran di kelas, sehingga betul-betul terjamin keamanan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa PPKM sekarang ini. Betul sekali Pak. Itu mungkin langkah yang konkret sekolah. Dan yang paling utama, kami selalu mensosialisasikan bagaimana kedisiplinan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Betul sekali Bapak. Berarti sosialisasi adalah salah satu hal yang penting ya Pak ya, dalam proses tahapan langkah bagaimana kita menerapkan proses tatap muka di SMP Negeri Sadananya. Karena semua orang, semua pihak wajib mengetahui langkah-langkah selanjutnya ya Pak dalam pembelajaran ini. Kemudian fasilitasnya juga alhamdulillah ya Pak ya Pak. Kita fasilitasnya sudah menunjang, sudah mendukung untuk pelaksanaan PPKM proses pembelajaran tatap muka ini. Nah, selanjutnya Pak, adakah kendala yang dirasa berat oleh Bapak
ketika mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, Pak? Secara umum kendala utama tidak ada. Tidak ada ya, Pak. Karena kami pihak sekolah, Bapak Ibu guru juga sudah rindu gitu ya. Betul sekali ya. Sudah rindu terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Betul. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga tentang penggunaan dana BOS sudah ada juklak-juknisnya untuk penyiapan sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan. Jadi tidak masalah, dana BOS alhamdulillah mencukupi lah untuk penyiapan fasilitas-fasilitas termasuk penyediaan untuk masker anak-anak kita. Iya. Nah itu. Iya. Selanjutnya berarti untuk selama ini tidak terasa berat ya Pak ya? Iya. Lancar alhamdulillah ya. Tidak ada kendala apapun dan semoga selanjutnya juga untuk kedepannya juga bisa lancar semuanya Pak. Bisa ya, mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan tidak ada kendala hal apapun yang dirasa berat oleh kita semua. Amin. Sekarang sudah berjalan 2 hari nih Pak proses pembelajaran tatap muka ini, uji coba ini ya Pak ya. Apabila ada kendala yang dirasa, wah ini harus diperbaiki nih, atau kelebihannya apa nih Pak selama 2 hari ini, bagaimana proses lancarnya berjalan tatap muka ini Pak? Oke, terima kasih untuk kendala selama 2 hari pelaksanaan pembelajaran ini, terutama untuk penyampaian informasi dulu, karena pihak sekolah juga menyampaikan informasi kepada peserta didik itu melalui virtual atau melalui online begitu ya, daring, sehingga mungkin ada beberapa dari peserta didik yang belum mengetahui pelaksanaan PTM ini. Nah ini terbukti masih ada di tiap kelas 1 atau 2 anak yang belum masuk tanpa ada keterangan, kabar berita apakah sakit atau bagaimana. Nah itu mungkin salah satu kendala. Insya Allah ini solusi terbaiknya kami pihak sekolah selalu menyampaikan kepada terutama Bapak Ibu guru, yang lebih utama lagi wali kelas ya anak tersebut, untuk menghubungi orang tua siswa tersebut bahwa pelaksanaan tatap muka ini di SMP Negeri 1 Sadananya ini sudah dimulai. Betul sekali. Kemudian yang kedua yang dirasa memang merupakan kendala, hal ini mungkin wajar juga karena salah satu tujuan utama dari Dinas Pendidikan melaksanakan proses tatap muka ini adalah untuk membina mental lah, membina karakter, menyembuhkan, artinya menyembuhkan mental anak-anak yang biasanya santai di rumah gitu ya, tidak melaksanakan pembelajaran rutin ke sekolah. Sekarang anak-anak dituntut seperti itu. Pasti ada kendala-kendala, terutama dalam hal kedisiplinan. Kedisiplinan memakai masker, kedisiplinan dalam mencuci tangan dan sebagainya. Dan kami selalu berupaya baik itu melalui wali kelas, melalui guru mata pelajaran supaya anak-anak tersebut tetap ya menjaga protokol kesehatan selama ada di sekolah, terutama selama anak-anak tersebut berada di perjalanan. Baik itu menuju ke sekolah maupun ke rumah dari sekolah. Nah, ini yang menjadi hal-hal dan kami juga memberikan solusi utama, yaitu dengan bimbingan terhadap anak-anak didik kita selama menunggu jemputan dari orang tua atau selama menunggu angkutan umum, sehingga tidak terjadi kerumunan-kerumunan di sekitar sekolah. Betul sekali Pak. Berarti tujuan dari pertemuan tatap muka ini, pembelajaran tatap muka ini adalah sebagai pembinaan mental ya Pak ya. Pembiasaan diri bagi anak-anak sekolah, apalagi kan kita sudah menjalani libur, bukan libur ya, pelajaran daring ya Pak, pembelajaran secara jarak jauh selama 1 tahun lamanya. 1 tahun lebih ya. Wah luar biasa, ini sebagai sejarah ya Pak ya, dalam umat umat manusia, khususnya di dalam pendidikan, masalah pendidikan di Indonesia. Kita PJJ melaksanakan PJJ selama 1 tahun lamanya, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah mulai uji coba nih ya Pak ya, uji coba pembiasaan baru beradaptasi dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 ini untuk terapi membiasakan diri mereka supaya mereka tidak tidak shock nanti ketika
sekolah itu dimulai kembali, iya, mereka sudah secara terbiasa, normal gitu ya. Secara normal, iya. Mereka jadi sudah terbiasa dalam pertemuan tatap muka ini. Wah, luar biasa sekali, Pak. Nah, kemudian harapan Bapak dari uji coba pertemuan tatap muka ini apa saja, Pak, untuk kedepannya? Harapannya tentu semua aktivitas yang kita laksanakan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Anak-anak didik, peserta didik, kemudian tenaga pendidik kependidikan yang ada dan seluruh warga sekolah ini betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam penyebaran COVID-19 ini. Artinya, melalui uji coba ini, saya berharap anak-anak tersebut mampu secepatnya berubah, terutama karakternya. Ya, karakter yang biasa tadi juga disebutkan, 1 tahun anak-anak tersebut tidak mengenal waktu untuk belajar yang rutin begitu ya. Sekarang dimulai lagi, dan alhamdulillah mulainya juga di bulan suci Ramadan ini ya. Tentunya harapan kita semua ke depan pelaksanaan pembelajaran ini terus berjalan sesuai dengan harapan kita semua, sehingga dunia pendidikan di sekolah di SMP Negeri 1 Sadananya khususnya dan umumnya di seluruh pelosok negeri tercinta ini, dunia pendidikan itu terus berkembang dengan baik, terus meningkat, sehingga anak-anak didik ini sesuai dengan harapan kita semua menjadi anak-anak generasi penerus sesuai dengan amanat dari pemerintah, merupakan generasi emas sekarang. Betul sekali, ya, mudah-mudahan kedepannya anak-anak ini dengan adanya wabah seperti ini menjadi suatu ujian atau cobaan untuk meningkatkan kekuatan mental dan spiritualnya. Betul sekali, Pak. Jadi dalam setiap hal yang terjadi di dunia ini, terutama khususnya ya, Pak ya, banyak sekali hikmahnya yang dapat kita ambil sekali. Karena dari pandemi COVID ini kita juga belajar mengenai pembiasaan baru, bahwa dunia itu memang semakin berputar, semakin berkembang gitu ya, Pak ya. Kemajuan teknologi juga semakin berkembang. Maka dari itu kita selaku Dewan Guru juga untuk siswa-siswa, anak peserta didik kita yang lain, kita diajarkan dan kita dibiasakan untuk istilahnya mengetahui tentang teknologi masa kini. Aliran informasi saat ini kan kita belajar melalui teknologi ya, Pak ya. Kita juga secara langsung maupun tidak langsung mengenalkan teknologi juga kepada anak-anak ya, Pak ya, melalui pendidikan jarak jauh ini. Mudah-mudahan kedepannya, Pak, bisa kita selaku pendidik juga bisa merasakan pendidikan di dalam kelas lagi seperti normal biasa ya, Pak? Ya, seperti itu. Mudah-mudahan, amin. Alhamdulillah kan sekarang juga dengan adanya wabah juga bukan berarti semua kekurangan. Iya. Ada kelebihan yang kita dapatkan. Betul sekali. Bapak, Ibu guru atau tenaga pendidik dan kependidikan lebih canggih lagi nah, dalam itu ya, Pak, ya? Pemanfaatan IT gitu ya. Anak-anak juga yang tadinya biasa-biasa sekarang lebih canggih lagi dalam pengelolaan, pemanfaatan IT, dan mudah-mudahan pemanfaatan IT itu betul-betul untuk peningkatan pendidikan, bukan hal yang lain yang justru akan melemahkan dunia pendidikan. Betul sekali, Pak. Jadi teknologi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Pak ya, untuk mengembangkan kapasitas diri kita, kemudian kita dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas kualitas dari pendidikan kita. Seperti itu ya, Pak ya. Kemudian apa nih ya yang menjadi saran Bapak untuk para warga sekolah, khususnya untuk para dewan guru dan juga kepada para peserta didik yang lainnya dalam masa selama pertemuan tatap muka ini berlangsung, Pak? Baik, saran dari saya secara pribadi untuk seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha administrasi, memberikan contoh teladan yang baik. Betul. Buat anak-anak kita, terutama yang paling utama itu adalah dalam protokol kesehatan. Jadi anak-anak supaya bisa melihat contoh bahwa Bapak Ibu gurunya juga disiplin. Betul sekali. Yang kedua juga karena pembelajaran tatap muka ini masih terbatas. Artinya kurikulum yang digunakan juga masih kurikulum darurat. Betul. Gitu ya. Bukan kurikulum nasional atau kurikulum 2013 yang murni begitu. Artinya dengan memanfaatkan hal itu, Bapak Ibu guru juga mulai belajar dan berkomitmen kuat untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas bagi anak-anak.
Apalagi sekarang di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini masih menggunakan juga pembelajaran online atau daring. Iya, Nah itu untuk Bapak Ibu, kemudian bagi Bapak dan Ibu komite SMP Sadananya juga kami memberikan saran, kami minta dukungan, bantuan mental, material, spiritual lah yang paling utama untuk seluruh orang tua siswa. Betul, untuk mendukung anak-anaknya supaya anak-anak tersebut bisa melaksanakan pembelajaran. Dukungannya berupa apa ya? Melaksanakan protokol kesehatan yang paling utama. Ya, protokol kesehatan anaknya mulai dari rumah dibiasakan. Karena kita hidup sekarang, dulu kan dikenal dengan adaptasi kebiasaan baru. Pak. Sekarang ya, PPKM begitu ya. Tentu akan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan kebiasaan, perubahan karakter, perubahan perilaku. Yang tentunya ini semua perlu dukungan dari berbagai pihak. Dari orang tua, dari komite, dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Intinya seluruh warga sekolah harus menjadi satu kesatuan untuk mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Baik, berarti kita harus satu kata, kita harus satu hati, dan kita juga harus satu tujuan ya Pak ya, demi mendukung kelancaran dari uji coba pembiasaan baru dan uji coba tatap muka di SMP Negeri 1 Sadananya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kemudian kita bisa selaku Dewan Guru juga bisa membiasakan karakter yang baik, bisa menjadi contoh dan suri teladan yang baik untuk terutama khususnya bagi peserta didik yang kita bina. Amin, amin ya Pak ya. Baik Pak, demikian mungkin pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi semangat pendorong buat kita untuk lebih maju lagi, untuk lebih baik lagi untuk ke depannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Amar selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sadananya. Diberi tepuk tangan yang meriah buat beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sip. Terima kasih Bapak. Nesasa sukses, Nesasa bisa. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Sadananya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum 1 Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan ibadah saum tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.